Sejarah telah terukir dan terus terukir di balik nama Gemim Musafir Kleak. Di tahun 1962, diteguhkan seorang penatua kolom 6 yang bernama Matius Sumajo di Jemaat Bahu. Di tempat itu, terdapat sekitar 16 keluarga Kristen dengan profesi sebagai penjaga kebun kelapa dan pemanjat kelapa yang berkeinginan memiliki kesempatan untuk beribadah di tempat itu. Bermula dari tempat ibadah, anak sekolah minggu di tempat pemeliharaan kuda yang terletak di antara SMA Negeri 9 dan FMIPA, yang kemudian pindah ke bagian depan SMA Negeri 9 atau jurusan biologi FMIPA. Lahirlah Jemaat Kanisah yang kemudian dinamakan Kleak, yang kemudian berganti menjadi Kanisah Immanuel. Dengan perkenanan Tuhan atas penatua Matius Sumajo, keluarga yang berjumlah sekitar 16 kepala keluarga saat itu berencana untuk mendirikan Kanisah Immanuel. Meski dalam keadaan sangat sederhana, jemaat dapat mendirikan gedung calon kanisah dari ramuan bambu beratap daun kelapa. Kanisah didirikan pada bulan Agustus 1963 dengan ukuran kurang lebih 5 kali 4,5 meter. Pada tahun 1966, kanisah tersebut dipindahkan di tempat kedudukan gedung FMIPA Unsrat, sekarang pada bagian belakang dengan konstruksi balok dan totara, dinding bambu, atap rumbia dengan ukuran semakin luas 6 kali 6 meter. Kanisah ini ditahbiskan oleh Pendeta Sumual, Ketua Jemaat Immanuel Bahu pada bulan Mei 1967 dengan nama Kanisah Immanuel Kleak Bahu yang diambil dari nama Jemaat Induk Immanuel Bahu. Sejak Juli 1967, Kanisah Immanuel dipergunakan untuk pelaksanaan ibadah resmi dengan badan penasehat majelis yang terdiri dari Dr. Andes W. Senduk, Dr. Andes J. F. Patiasina, Dr. Andes E. J. Manuhutu, Dr. Andes S. Pamantung, dan Dr. Andes J. Doda. Kanisah diperbaiki, diperbesar demi kepentingan jemaat. Perkembangan Kanisah Immanuel sebagai persekutuan tidak terlepas dari peran tokoh gereja pada waktu itu, yaitu Pendeta H. J. Sumual, Pendeta, A. Rondo, Pendeta, J. Roti Des Pieter Bons, tenaga utusan gerejawi dari Belanda yang akhirnya menjadi pendeta, juga para anggota jemaat yang memberi diri sebagai penatua dan syamas, bahkan jemaat itu sendiri. Keinginan berdiri sendiri telah dinyatakan dalam suatu surat permohonan yang ditandatangani oleh 40 kepala keluarga dengan jemaat persiapan, yaitu anggota jemaat kolom 13 dan 14 jemaat Bahu wilayah Manado Barat Daya ketika itu. Dalam menjalankan panggilan tugas pelayanan, persekutuan kanisah ini mengundang beberapa pelayan pendeta dari luar jemaat seperti Pendeta A. Rondo, Pendeta J. Roti, Pendeta F.S.L. Kamagi, bahkan Pendeta Peter Bons. Melalui usaha dan perjuangan para perintis yang awalnya dimulai oleh penatua Matius Sumajo, 9 Januari 1972, Jemaat Gemim Musafir Kleak ditahbiskan sebagai jemaat berdiri sendiri berdasarkan surat keputusan Badan Pekerja Sinode Gemim nomor 284 bertanggal 20 Desember 1971 yang diterima jemaat pada 2 Januari 1972. Nama Kanisah Immanuel diganti dengan Kanisah Musafir dengan jumlah sekitar 105 rumah tangga, 280 orang laki-laki, 278 orang perempuan pada saat ditahbiskan. Nama Musafir bagi Jemaat Kleak merupakan suatu inspirasi yang tak dicari secara sengaja. Hasil ilham tersebut lahir dari sebuah perjalanan malam bulan terang sesaat setelah mengikuti kegiatan sidang majelis jemaat di gedung gereja darurat pada waktu itu. Tersebutlah situasi perjalanan malam 3 Januari 1972 tentang seolah-olah majelis jemaat tadi melanglang buana laksana pilgrim atau musafir, ungkap Ketua Pemuda saat itu, Dr. Andes J. F. Patiasina.
Setelah 2 tahun menata pelayanan dan sedikit membenahi gedung Kanisah menjadi gedung gereja, sidang majelis memutuskan untuk mengusahakan pembangunan gedung ibadah umum yang permanen. Dibentuklah satu panitia khusus yang diketuai oleh Dr. Andes A.L. Tampi. Kawasan yang terletak sekitar 100 meter di atas tanah tempat Kanisah serba darurat pada saat itu diusahakan menjadi tempat lokasi gedung Gemim Musafir Kleak yang sangat indah seperti sekarang ini. Tuhan memakai hamba-hambanya dalam memimpin jemaat. 1. Penatua Profesor Dr. Andes Willem Senduk tahun 1972 sampai 1994. 2. Pendeta Hilda Koyongian STH tahun 1994 sampai 1996. 3. Pendeta Dr. Jimmy Mateus MTH MPDK tahun 1996 sampai 2002. 4. Pendeta Teddy Liu STH tahun 2002 sampai 2008. 5. Pendeta Telma Lantang STH MSI tahun 2008 sampai 2012. 6. Pendeta Edward Arina THM tahun 2012 sampai 2017. 7. Pendeta Yani Lompoliu STH tahun 2017 sampai 2019. 8. Pendeta Hermanus Paat MTH tahun 2019 sampai 2023. 9. Pendeta Seldi Saroinsong MTH tahun 2023 sampai sekarang. Salah satu cita-cita jemaat yang telah tercapai dan terus diusahakan yaitu sebuah lembaga pendidikan yang dikelola oleh jemaat. 1 Agustus 2006 PADU Pendidikan Anak Dini Usia Musafir Kleak yang kini disebut PAUD Pendidikan Anak Usia Dini didirikan sebagai hasil usaha kolaborasi antara birokrat pendidikan dan pelayan anak sekolah minggu. 52 tahun menunjukkan bukti penyertaan Tuhan atas perjalanan panjang jemaat Gemim Musafir Kleak yang telah dan terus dilalui dalam memberi dan melakukan kesaksian, persekutuan, dan pelayanan. Saat ini, Gemim Musafir Kleak memiliki 29 kolom, 595 keluarga, 2030 anggota jemaat meliputi Kelurahan Kleak, Bahu, Batu Kota, Karombasan. Pelayanan gereja bukan hanya tentang struktur gedung yang tertata, tetapi tentang hubungan yang dibangun satu sama lain dalam persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nyata kemurahan Tuhan ketika gereja terus bersemangat melayani Tuhan melalui jemaatnya dalam persekutuan ibadah, doa, penginjilan dan keikutsertaan dalam berbagai kegiatan. Jemaat terus diberkati dan memberkati lewat berbagai usaha dan pencapaian atas talenta yang Tuhan berikan dari aras kolom, jemaat, wilayah, bahkan sinode. Perkembangan yang terus terjadi tidak lepas dari pemberian diri dan kerjasama seluruh jemaat Bapak, Ibu, Pemuda, Remaja, dan anak dan lansia yang membentuk Komisi Pelayanan Kategorial dan Komisi Kerja Jemaat. Di tengah zaman yang terus berkembang dan menuntut kemampuan dalam berbagai hal, pengharapan harus terus menghiasi pelayanan. Kebersamaan adalah kekuatan meraih masa depan yang penuh kemuliaan. Mari kita berjalan bersama dalam satu iman, harap, dan kasih. Dari musafir, akan terus dihasilkan musafir-musafir yang membawa kedamaian dan sukacita bagi jemaat, sampai dimanapun Tuhan mengutus anak-anaknya. Selamat ulang tahun ke-52, Jemaat Gemim Musafir Kleak. Dalam penyertaan Tuhan, mari torang samua baku pegang tangan melayani Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 133 ayat 1 dan 3.